Om Swastiastu, Sobat Hindu Times Channel dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat berjumpa kembali dalam podcast Hindu Times episode 17 bersama kru Hindu Times Channel. Dan seperti biasa di studio Hindu Times 108 telah hadir Sri Sriman Ida Waisnawa Pandita Damodar Panditdas atau Srila Guru Pandita yang selalu setia menemani kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Hindu. Om Swastiastu, Srila Guru Pandita. Om Swastiastu. Selamat datang kembali di studio Hindu Times Channel 108. Nah, di episode podcast ke-17 ini, Srila Guru Pandita, kita memiliki topik yang cukup menarik ya, yang sedang hangat sekali dibicarakan di media, baik di terutama di sosial media, yaitu kita akan membahas tentang keberadaan Hare Krishna. Jadi saudara kita yang tergabung dalam ajaran Hare Krishna. Kalau kita lihat di media, terutama di media sosial, banyak sekali kontroversi mengenai ajaran Hare Krishna ini. Ada banyak masyarakat yang masih awam tentang keberadaan saudara-saudara kita yang berada di dalam Hare Krishna ini. Banyak yang memuji, banyak yang beli bukunya juga, banyak yang ikut juga, dan banyak pula yang menghujat seperti itu. Nah, kita akan mencoba membahas ini dalam episode podcast hari ini. Nah, kita akan mulai dari satu pertanyaan yang sangat mendasar, Sila Guru Pandita. Untuk pertanyaan pertama, kami ingin mendapat penjelasan apakah ajaran Hindu itu turun dari Tuhan Sri Krishna dan bagaimana hubungannya dengan Hare Krishna. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa. Perlu kita ketahui bersama bahwa secara formal ajaran Hindu itu berakar dari Weda ataupun berdasarkan kitab suci Weda. Jadi Weda lah sebagai tolak ukur ataupun buku yang merupakan acuan ajaran suci, pengetahuan rohani yaitu Weda itu merupakan acuan ataupun dasar hukum dari agama Hindu secara formal maupun yang sudah berkembang selama ini. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam Bhagavad Gita bab 15 ayat 15 Tuhan Sri Krishna dengan jelas di sana beliau menyampaikan bahwa Vedais ca sawir aham ewa vedya vedantawid vedawid ewa caham. Akulah yang harus diketahui dari semua Weda, sebab aku yang mengetahui Weda dan akulah yang menciptakan Weda atau yang menurunkan Weda. Jadi dari ayat ini sudah jelas sekali kita pahami bersama. Dengan jelas sekali Tuhan Sri Krishna mengatakan, akulah yang menciptakan Weda, akulah yang harus diketahui dari semua Weda. Jadi ketika kita mempelajari pengetahuan rohani Weda, maksudnya adalah untuk mengetahui Tuhan itu sendiri. Sekarang bagi para Vaishnava dengan keyakinannya Tuhan Sri Krishna, kemudian bagi yang selain Vaishnava dengan keyakinan sesuai dengan istilah dewatanya yang lain, apa itu Brahman, Paramatma, atau mungkin apalah begitu, demikian ada banyak apanya di Hindu itu. Jadi itu masing-masing dari sampradayanya ataupun garis perguruan ataupun kelompok-kelompok kegiatan rohaninya. Jadi artinya bahwa kuncinya di sini adalah pengetahuan Weda itu turun dari Tuhan itu sendiri. Demikian jelas dalam Bhagavad Gita bab 15 ayat 15 dikatakan, akulah yang menciptakan Weda, akulah yang harus diketahui dari semua Weda. Artinya bahwa ajaran Hindu itu yang berdasarkan kitab Weda diturunkan oleh Tuhan itu sendiri. Kemudian selanjutnya, apa hubungannya dengan Hare Krishna? Nah, di sini kadang-kadang orang banyak yang kurang paham. Ini kita dibilang ajaran Hare Krishna, aliran Hare Krishna. Hare Krishna ini sebenarnya adalah mantra untuk di zaman Kali yang dijelaskan dalam Kali Santarana Upanishad. Saya jelaskan. Di zaman-zaman lain itu ada seperti zaman Satya misalnya, kegiatan rohaninya di sana dengan cara meditasi misalnya. Kemudian di zaman Treta Yuga di sana dengan cara mempelajari pengetahuan demikian banyak, terus belajar tentang ilmu pengetahuan Weda. Kemudian juga para yoga misalnya di sana mereka belajar tentang melaksanakan upacara yajna besar-besaran. Jangan di zaman kali ini adalah mengucapkan nama suci Tuhan.
ketika si Chaitanya Mahaprabhu, Tuhan Sri Krishna muncul 500 tahun yang lalu sebagai Chaitanya Mahaprabhu, yaitu dalam wujud si Chaitanya Mahaprabhu, yaitu sebagai seorang penyembah Tuhan atau sebagai seorang bhakta begitu. Beliau mengajarkan mengucap mantra Hare Krishna ini dan merekomendasi mantra Hare Krishna untuk di zaman kali. Jadi barang siapa yang bisa menggunakan mantra Hare Krishna ini, mantra ini akan membantu cepat sekali untuk penyucian diri, untuk penebusan dosa, dan segala kegiatan dalam bakti urusannya, yaitu mengucapkan Sri Krishna, yang intinya zaman kali bisa dibantu dengan mudah untuk mengarungi lautan kali mencapai kedudukan rohani atau minimal mencapai moksha dengan cara mengucapkan mantra Hare Krishna ini terus menerus. Jadi Hare Krishna inilah maha mantra yang digunakan di zaman kali. Bukan saja para Vaishnava yang mengucapkan mantra Hare Krishna untuk menyembah Tuhan Sri Krishna. Dari sekte-sekte yang lain juga di India mengucapkan mantra Hare Krishna itu sangat umum di mana-mana. Bahkan di jalan-jalan orang-orang yang para peminta-minta itu juga mereka selalu berdoa mengucapkan mantra Hare Krishna. Kemudian di mandir-mandir ataupun di kuil-kuil dimanapun mengucapkan mantra Hare Krishna. Coba aja lihat itu, buka di lagu-lagu rohani itu. Itu bukan dari Vaishnava saja mereka mengucapkan mantra Hare Krishna. Kalau mantra umum yang digunakan sama seperti saudara kita di kelompok belajar di Sai Baba itu, mereka juga mantra Hare Krishna mereka ucapkan. Apakah mereka hari lama duluan Hare Krishna, itu kan tidak ada masalah. Sesuai dengan garis perguruannya. Kalau di khususnya dari garis perguruan si Chaitanya Mahaprabhu, ya Sri Krishna terlebih dahulu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Jadi ini maha mantra yang digunakan oleh umat Hindu untuk membantu dia menyucikan dirinya. Siapapun yang mengucapkan, siapapun yang mendengar, bahkan pohon-pohon, burung-burung, binatang pun yang mendengar, itu akan disucikan. Sama seperti angin berhembus, siapapun yang kena angin dia akan disegarkan begitu. Mereka juga maha mantra ini sifatnya begitu. Jadi sangat cocok sekali untuk siapapun mencoba mantra Hare Krishna, tidak mengenal ini sekte, ini maha mantra bukan sekte. Seperti Gayatri mantra itu. Kemudian apakah orang-orang yang menjadi penyembah Tuhan Sri Krishna adalah bagian dari Hindu atau bagaimana Guru Pandita? Kadang-kadang ini yang mungkin ada beberapa orang yang tidak paham, ini bukan masalah bagian dari Hindu. Kita di Hindu ini adalah tergabung dari berbagai sampradaya, garis perguruan rohani. Semua yang ada di Hindu yang berjalan secara formal saat sekarang ini, termasuk kegiatan kita keagamaan di Hindu ini, adalah asalnya dari semua garis perguruan itu. Kalau memang tidak garis perguruan, itu tidak ada para pendeta yang ada di Bali sekarang, di mana kita yakini, kita percayai beliau bisa melakukan tugas beliau untuk melakukan puja ataupun memimpin upacara yadnya. Itu mereka itu dari garis perguruan juga, garis perguruan rohani Veda. Tidak mungkin mereka membuat-buat sendiri. Bagaimana mereka jadi pendeta buat-buat sendiri, mengada-ada begitu, muncul cara-cara begitu? Tidak ada. Karena itu di sini istilahnya di sini kita ini bukan bagian dari Hindu, kita itu Hindu dalam satu kesatuan. Karena itu kalau orang dari kelompok, anggaplah para Vaishnava yang menyembah Tuhan Sri Krishna ini dari garis perguruan si Chaitanya Mahaprabhu, inilah Hindu itu sendiri. Demikian juga yang lain Hindu itu sendiri. Jadi apapun kelompok-kelompok bagian mereka, sampradayanya itu Hindu, satu kesatuan Hindu. Karena itu kalau ada orang bertanya kadang-kadang, mengapa gurunya Srila Prabhupada kok mengatakan bukan Hindu? Inilah strategi dari Srila Prabhupada sebagai seorang yang ingin menyebarkan ajaran agama bagi orang-orang yang patut menerimanya. Beliau pelajari di sana bahwa ketika beliau akan pergi ke dunia barat, beliau sudah paham di dunia barat itu banyak orang-orang yang tidak beragama, artinya meninggalkan ajaran agamanya. Mengapa mereka meninggalkan ajaran agama? Karena mereka berpikir bahwa agama ini adalah hanya satu bagian dari perselisihan, mungkin perdebatan, pertengkaran dan sebagainya. Sungguhnya mereka ingin mencari jati diri hubungan dia dengan Tuhan yang tidak mau disebut agama. Itu sehingga mereka di dunia barat itu banyak meninggalkan ajaran agama, tidak lagi ke tempat sembahyang, bersembahyang, tidak mau disebut identitas agama apa. Kemudian mereka menjadi hippies dan sebagainya. Karena itu Srila Prabhupada ketika datang ke sana, beliau sudah mencanangkan bahwa tidak membawa nama agama dulu, tapi beliau memberikan pengetahuan ajaran rohani ini yang disebut dengan Sanatana Dharma itu. Dan untuk membuktikan di mana-mana pun beliau cara seperti itu, supaya mereka mau belajar dulu.
Ketika mereka orang-orang yang tadi sudah meninggalkan ajaran agamanya itu mau mempelajari pengetahuan Weda ini, akhirnya secara otomatis mereka mengerti, paham, sehingga mereka pun tidak ada masalah kalau dikatakan Hindu. Dan memang faktanya, buktinya sekarang dimanapun para pengikut Chaitanya Mahaprabhu, pengikut Srila Prabhupada, mereka adalah Hindu semua, mereka semua adalah bergabung dalam satu Hindu. Dan guru kita Srila Prabhupada pun di zaman itu tidak melarangnya bersama-sama kita bergabung dengan Hindu. Dan kita juga mengatakan Hindu tidak melarangnya. Beliau tidak ada tegas mengatakan jangan masuk ke Hindu, jangan bergabung di sana, tidak ada begitu. Jadi awal itu beliau hanya menegaskan tentang pengetahuan rohani sanatan dharma itu. Yang otomatis nanti ketika orang sudah paham itu sudah Hindu bersama. Itu permasalahannya. Nah, bagi mereka yang mengerti, menyadari, berhati yang tulus, betul-betul ingin jujur hatinya, pasti menerima ini. Kalau tidak, ya mungkin dengan unsur yang lain masalahnya, begitu. Lalu saya mohon pada saudara kita semua, mari kita dengan Arif Bijaksana, kita sama-sama Hindu, mari kita berjalan bersama-sama, saling bersatu untuk menguatkan keyakinan kita sehingga kita mencapai keselamatan yang rohani, apapun sampradaya kita, apapun cara kita yang sudah diatur sesuai dengan keyakinan masing-masing, sehingga kita akhirnya mencapai keselamatan bersama. Demikianlah. Kemudian ada pertanyaan yang terkait dengan ajaran Weda dan tradisi Guru Pandita. Dengan menyebarnya ajaran Tuhan Sri Krishna berupa ajaran Weda dan nama suci beliau ini, apakah dimaksudkan untuk mengubah tradisi setempat? Kadang-kadang hal ini yang kurang dipahami bagi kita bersama. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Hindu itu berdasarkan kitab suci Weda. Tradisi ini ada, tradisi yang dimaksud tradisi yang mendukung kegiatan agama. Tradisi itu juga adalah sumbernya dari Weda, dengan mana akhirnya nampak kita lakukan sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari, kita masukkan didasarkan pada kitab suci Weda. Tradisi apa misalnya kegiatan kita di Bali, misalnya kegiatan keagamaan kita, itu sebenarnya itu dasarnya adalah Weda, cuman diterjemahkanlah begitu. Contoh beberapa hal, misalnya saya ambil satu contoh, kalau kita sembahyang kita biasa pakai kipas, ya ada sembahyang misalnya kapas, kalau kita kegiatan Hindu kita biasa kita laksanakan kita pakai kipas. Kemudian di Bali karena tidak ada kipas pada zaman itu, orang pakai dari janur begitu, dibuat seperti itu. Sama seperti begini. Kadang-kadang kalau kita buat yadnya di Bali itu, kita biasanya kita pakai minyaknya itu mesti minyak sapi, dari minyak ghee yang berasal dari susu kan. Tapi kan tidak ada, ya pakai minyak kelapa begitu. Jadi dengan demikian menjadi tradisi begitu, dipikir berbeda, padahal awalnya itu memang asalnya begitu. Tapi tetap juga sambil berjalan juga masih tidak keluar dari jalur itu, sepanjang tidak keluar dari jalur yang dimaksud, itu tidak ada masalah. Karena di sini kalau dikatakan apa itu merubah tradisi setempat, kalau memang dasarnya Weda tidak mungkin merubah, justru akan menguatkan lagi tradisi itu. Kenapa harus dirubah? Yang mana harus berubah? Sedangkan semua yang dilaksanakan selama ini, baik itu oleh para Waisnawa yang katakanlah kita ikut Chaitanya Mahaprabhu, guru kita Srila Prabhupada, itu adalah ajaran yang kita laksanakan sesuai dengan Weda. Artinya kita laksanakan berdasarkan Weda, bukan berdasarkan India, disebut ke India-Indiaan, tidak. Jadi kita mengikuti ajaran Weda itu. Kalaupun kelihatan berbeda sedikit, itu nanti ada yang dilaksanakan di ashram, mana yang ke ashram, mana yang di pura begitu. Jadi nggak ada satu hal yang jauh berbeda. Sama seperti dhoti misalnya, pakaian begitu, memang di wayang itu sendiri sudah ada itu orang para wayang di Pandawa apa semua itu pakaiannya pakai dhoti, kayak benang pawitra, demikian juga yang lain begitu. Jadi sebenarnya tidak ada tradisi yang dihilangkan, dan apalagi kita orang Bali begitu, kita senang, kita memang lahir di Bali, tentulah kita tidak bisa merubah menjadi orang seperti orang luar. Tapi ketika ini memang Weda, kita bisa terapkan bersama-sama berjalan, justru menguatkan nanti. Nah, kalau itu yang berdasarkan Weda begitu. Tapi kalau berdasarkan unsur-unsur yang lain, atau mungkin budaya yang lain masuk, itu lain lagi. Tapi setahu saya dalam kegiatan ini, ya kita tidak ada mengambil budaya orang lain, kita budaya Hindu, budaya Weda, di mana kita akan berjalan bersama-sama demikian. Jadi tidak ada sesuatu yang dihilangkan atau
dirubah begitu, merubah tradisi. Tidak demikian. Masih terkait dengan budaya, Guru Pandita. Ini yang viral di medsos kadang-kadang ya. Apakah kesamaan dan perbedaan antara ajaran Tuhan Sri Krishna dengan tradisi Hindu yang telah berkembang khususnya di Bali? Baik, kesamaan dan perbedaannya begitu ya. Kesamaannya adalah sama-sama Hindu. Kita sama-sama Hindu, sama-sama berdasarkan kitab suci Weda. Kalau perbedaannya mungkin hanya sedikit saja. Satu, kalau kita secara tradisi kita biasa mempersembahkan daging, walaupun tidak semua begitu, mempersembahkan daging umum begitu. Kemudian kalau di dalam, ya artinya secara tradisi orang makan daging, ya enggak juga, tidak ada masalah kan begitu. Cuman kalau di sini dalam kegiatan bakti ini, karena ini sifatnya memperdalam ajaran Weda, memang diwajibkan untuk tidak mempersembahkan daging, ya, bahkan tidak makan daging kan itu ya, tidak makan daging ikan dan telur, salah satu dari tiang dharma. Nah jadi itu berdasarkan pada acuannya yaitu kitab suci Weda Bhagavad Gita bab 3 ayat 13. Saya jelaskan bahwa barang siapa yang memakan makanan tanpa dipersembahkan terlebih dahulu untuk yadnya, maka dia sebut makan dosa. Sebaliknya ketika kita makan makanan sisa yadnya itu adalah menyucikan diri dari dosa. Kemudian selanjutnya dalam bab 9 ayat 26 sana dikatakan bahwa Tuhan menerima patram puspam palam toyam. Jadi persembahkanlah kepadaku air, bunga, buah, daun. Jadi dengan demikian, karena itu permintaan beliau, dengan cara seperti itu akan aku terima. Itu yang diterima oleh beliau, maka kita persembahkan seperti itu. Dengan demikian otomatis tidak makan daging. Nah, namun demikian walaupun kita ikuti aturan seperti itu karena kita ingin makan persembahan yadnya itu dalam ukuran orang untuk menyembah Tuhan Sri Krishna. Tetapi bagi yang lain yang tidak kepada beliau, kita tidak pernah ini. Dengan apa dilakukan persembahan daging apa semua itu kan tiap di Hindu kan tetap dilindungi, kegiatan keagamaan itu tidak ada yang disalahkan atau disesatkan begitu, tidak ada seperti ini. Inilah proses pendalaman Weda saja sifatnya. Jadi kita sekarang mengikuti ini jalur sampradaya ini, maksudnya di Brahma sampradaya ini untuk memperdalam kita sebagai umat Hindu, keyakinan kita, kesucian kita dan sebagainya sebagai Hindu, dengan mana tujuannya untuk mencapai tadi itu Moksartam Jagat Ita Citi Dharma itu untuk mencapai tujuan tertinggi, kebahagiaan di dunia dan ketika meninggalkan badan ini. Dan demikian itu maksud di sana, itu perbedaannya ada di sana sedikit, tapi itu pun tidak ada permasalahan yang bagi yang menggunakan daging tidak menghina yang tidak menggunakan, sebaliknya juga begitu. Sudah berjalan dengan baik selama ini. Tidak ada suatu, memang dari dulu juga begitu, dari zaman dahulu juga berkembang seperti itu, dan di India juga begitu berkembang. Jadi sungguhnya di Weda juga dianjurkan menggunakan daging di zaman-zaman sebelumnya. Namun di sini karena penekanannya khusus untuk sampradaya ini tadi berdasarkan kitab suci kita tadi, dan ingin memperdalam lagi ajaran kitab suci Weda, jadi kita tidak menggunakan hal itu, mereka tidak menggunakan seperti itu. Dan bagi yang masih menggunakan sesuai dengan otoritasnya di sana, yang bertanggung jawab kan nanti otoritas di sana yang menentukan, baik itu dari orang-orang sucinya, baik juga dari sastranya yang mendukung. Dan demikian itu ada suatu perbedaan sedikit. Sebenarnya kalau persamaannya ya banyak persamaan, karena sama-sama Hindu, dasar Weda, orang-orang suci kita bisa bersama, begitu gitu. Jadi dengan demikian kita bisa sama-sama belajar Weda, kita bersama satu tempat sembahyang, misalnya bisa kemana saja di sama-sama Hindu. Intinya kesamaan kita sama-sama Hindu, belajar Weda yang sama, dan kemudian ketuhanan dan nilai ketuhanannya, bahwa kalau dari Sri Mahaprabhu beliau mengkhususkan untuk memuji nama suci Krishna, menyembah Tuhan Sri Krishna dan menghormati semua juga para dewa, para luhur, orang-orang suci. Demikian juga kalau kita lihat di tradisi juga mengkhususkan dengan pemujaan kepada, seperti kita lihat di Bali lah, misalnya ada Siwa, kemudian Sada Siwa, kemudian selanjutnya. Nah dengan demikian secara kependetaan mereka mengucapkan seperti itu, dan umat juga mengikuti jalurnya seperti itu. Itu sebenarnya bukan perbedaan, karena itu adalah semua, mereka itu adalah semua milik kita bersama. Jadi Hindu juga semua, baik itu Dewa Siwa, baik itu Dewa Wisnu atau Dewa Brahma, itu kan semua adalah
kita bersama, milik kita bersama. Karena itu kalau kita sekarang seperti Istad Dewata, seperti khususnya sekarang untuk ikut Dharma Prabu ini dikhususkan untuk mengambil jalur khusus seperti dokter spesialis begitu. Bagi mereka yang ingin spesialis pasti nanti akan mengkhusus. Tidak bisa kita semuanya, kita pasti akan mengkhusus itu nanti. Nah karena itu sudah mengkhusus aturannya. Demikian. Baik, Guru Pandita, ada lagi satu pertanyaan yang menarik yang sering ditanyakan oleh baik dari kalangan umat Hindu maupun umat beragama yang lain. Umat Hindu selalu dituduh menyembah sapi. Bagaimanakah penjelasan sesungguhnya sesuai dengan ajaran Kitab Suci Weda? Ya, jadi sebenarnya umat Hindu itu bukan menyembah sapi, tapi melindungi sapi. Sapi kan binatang. Siapa lagi yang melindungi kalau bukan kita? Kenapa harus sapi aja dilindungi gitu? Sebenarnya di Weda dianjurkan semua binatang itu dilindungi. Makanya kami tidak makan daging ikan dan telur, jadi tidak menyakiti makhluk hidup yang manapun. Binatang-binatang begitu tidak sakiti. Kemudian seperti pohon-pohon, bagaimana dengan sayur-sayuran apa semua kan juga, ya memang iya, kita juga. Karena itu mana yang dianjurkan Tuhan sekarang dalam konteks ini, sampradaya ini, kita tidak mengatakan yang lain di konteks dalam Dharma Prabu ini. Mana yang dianjurkan, karena pelom tadi ya itu. Kalau memang tidak dikasih ya. Kalau Tuhan mengatakan kamu janganlah makan apapun, ya jangan makan, memang begitu aturannya. Tapi tidak mungkin loh, orang kita hidup pasti dikasih makan oleh Tuhan. Nah, itu jalurnya. Nah kemudian masalah sapi tadi saya khususkan lagi, mengapa harus sapi begitu? Ini adalah berdasarkan petunjuk dari beliau juga. Ada satu ayat di sini katakan, Namo Brahmane Devaya Go Brahmanaya Jagaditaya Krishnaya Govindaya nama-nama. Sri Krishna yang dikenal sebagai Govinda, pelindung sapi-sapi. Beliau adalah sangat menyayangi para Brahmana, orang-orang suci, orang-orang yang tekun mempelajari agama. Brahmana ini artinya orang-orang yang tekun beragama, itu maksudnya. Lebih-lebih mereka yang lagi secara khusus menerapkan, kan begitu. Namo Brahmana Dewa Go Brahmana Hitaya juga melindungi sapi-sapi. Jadi Tuhan sendiri melindungi sapi-sapi. Kemudian selanjutnya Jagaditaya Krishnaya Guna. Jadi Jagaditaya Krishnaya, jadi Tuhan kita juga melindungi seluruh alam semesta ini jaga. Karena tugas kita kan tidak boleh merusak alam semesta. Coba kita rusak alam sekarang bagaimana? Pasti setiap orang tidak terima. Nah sapi itu juga, mengapa Tuhan melindungi sapi? Sebenarnya itu adalah hak Tuhan saja. Mau melindungi yang mana, beliau semua lindungi. Tapi sapi secara khusus kita bisa lihat di dunia rohani, sapi itu di sana dikatakan di dunia rohani, di kerajaan Tuhan, khususnya di Goloka Brindawan, tempat Tuhan sekitar sana. Di sana ada sapi yang tak terhingga jumlahnya, disebut dengan surabi, dan di sana memberikan susu yang tak terhingga jumlahnya. Karena itu kalau kita pahami, susu itu sebenarnya susu turun dari dunia rohani, susu yang dibawa sapi. Nah kemudian sapi-sapi yang ada di bumi ini, itulah ekspansi dari sapi itu, yang turun selanjutnya menjadi sapi Kamadenu, kemudian sapi Nandini, kan begitu, yang ditunggu oleh Dewa Siwa. Kemudian anaknya Nandini begitu, itu berekspansi ke bumi ini, selanjutnya menjadi sapi-sapi yang ada ini. Jadi karena itu dikatakan sama seperti para wanita, itulah ekspansi dari tenaga sakti Tuhan di dunia rohani. Karena wanitanya harus dilindungi, dijaga. Berperang, mereka tidak boleh diajak berperang, wanita itu. Bekerja keras, banting tulang, semua mencari nafkah, tidak boleh dilibatkan wanita. Wanita harus diberikan porsinya masing-masing. Mereka dilindungi, itu ekspansi dari tenaga sakti Tuhan dengan rohani. Demikian juga sapi itu. Nah selanjutnya ketika bumi ini mengalami kekeringan di masa lampau, pada zaman Maharaja Prithu, bumi Pertiwi ini pernah menjelma menjadi seekor sapi juga. Sehingga Maharaja Prithu pada saat itu tidak mau membunuh karena ini sapi. Nah karena itulah sekarang dari apa yang dijelaskan ini adalah sapi ini memegang peran penting sekali yang dilindungi secara khusus oleh Tuhan. Nah ketika Tuhan melindungi, apa kita mau merusaknya? Sama dengan sekarang, ini adalah daerah penghijauan, pemerintah lagi melindungi daerah hijau, jalur hijau. Apa kita mau rusak itu? Ketika rusak jalur hijau itu bagaimana? Pasti kita kena sanksi dari pemerintah. Nah, dengan demikian orang-orang Hindu menghormati sapi, menjaga sapi, melindungi sapi agar sapi tidak disiksa. Selanjutnya susu yang kita dapatkan itu adalah susu yang merupakan benih yang sangat luar biasa, yang sesungguhnya turun dari dunia rohani. Karena itu bagi orang yang minum susu sapi beda dengan susu kambing, susu kerbau, semua itu lain. Susu sapi itu jelaskan, guru kami menjelaskan bahwa itu merupakan memiliki nilai rohani yang sangat tinggi, membuat otak itu sangat bagus, kecerdasan kita bagus, kesadaran rohaninya bagus, kemudian juga kita memberikan kesehatan yang luar biasa
ada penyakit-penyakit tertentu dalam tubuh itu. Ketika kita minum susu dengan teratur, dengan takaran yang ditentukan, itu susu itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa. Ketika susu kita dapatkan dari sapi, ketika kita minum susu, berarti susu itu kan merupakan sama seperti kita minum susu dari ibu. Ketika kita minum susu dari ibu kita, nah demikian kalau kita sapi memberikan susu buat kita, berarti sapi itu salah satu dari ibu. Karena itu dalam Weda jelaskan sapi salah satu ibu yang harus kita hormati. Betapa kejamlah kita ketika kita sudah minum susu, kemudian kita bunuh, kita tidak punya rasa, tidak peduli. Sekiranya kita mau menghormati sapi saja, atau kita anggaplah makan daging, kan masih ada banyak daging yang lain yang bisa kita konsumsi. Nah itu dari pandangan garis perguruan rohani, khususnya di umat Hindu secara umum memang demikian. Kalau toh pun ada yang makan daging sapi atau itu membunuh sapi di umat Hindu, tapi secara ajaran atau orang-orang suci, siapapun para pendeta semua atau para tidak ada menganjurkan mereka, itu hanya mereka saja yang mau. Tidak ada yang secara khusus menganjurkan begitu, karena mereka saja yang mau. Dan karena di Hindu memang tidak dipaksa demikian rupa, jadi kalau mereka melakukan seperti itu hak dia, nanti dia pun punya bisa tanggung jawabnya tersendirilah demikian. Jadi begitu saya sampaikan. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Guru Pandita. Apakah bisa memuja kebesaran Hyang Widi dengan mengucapkan nama suci Tuhan Sri Krishna? Sebenarnya kalau kita paham bahwa Hyang Widi itu kan kita sudah terima, kita yakin bersama, kita menjadikan itu pujian kepada Tuhan, nama Tuhan. Kalau kita lihat nama Widi ini bukan muncul dari Bali, bukan kata bahasa Bali. Widi ini adalah bahasa Sanskerta yang muncul dalam Weda. Contoh seperti sini saya katakan dalam Bhagavad Gita bab 434 dikatakan di sana Widi pada di sana tentang guru kerohanian. Bab 2 ayat 17 juga di sana tentang roh. 18:20 itu tentang pengetahuan, pembagian pengetahuan. Jadi di sini Widi artinya mengetahui di sini. Nah karena itu kalau kita memakai Sang Hyang Widi, itu artinya beliau yang mengetahui. Siapakah yang mengetahui? Dalam Bhagavad Gita dikatakan, akulah yang mengetahui di masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Demikian Tuhan kita mengatakan. Aku mengetahui semua makhluk hidup, tetapi tak satu pun orang mengetahui diriku. Nah di sana rahasianya. Memang Tuhan itu sulit untuk kita ketahui. Tetapi ketika kita ingin menyerahkan diri melalui jalur yang telah ditentukan sesuai dengan garis perguruannya, yang tujuan untuk mencapai moksha tadi, pasti sesuai dengan tuntunan tadi, baik itu bimbingan dari kitab suci dan orang-orang sucinya akan menempuh jalan itu. Nah kemudian dengan tadi kita bisa mengucapkan memuji kebesaran Sang Hyang Widi dengan mengucap suci Maha Mentari Krishna, atau mengucapkan memuji nama suci Tuhan Sri Krishna, itu sudah otomatis. Dengan memuji Tuhan Sri Krishna, itu sudah memuji Sang Hyang Widi, karena itu maksudnya adalah Tuhan itu sendiri. Demikian juga dari sampradaya yang berbeda yang lain, dengan memuja Brahman atau memuja Siwa dan sebagainya, ada banyak sekali. Maksudnya adalah Sang Hyang Widi itu juga yang sama begitu. Tuhan yang sama, Sang Hyang Widi. Jadi beliau lah Sang Hyang Widi itu sendiri. Ketika kita memuja Tuhan Sri Krishna, sudah memuja Sang Hyang Widi. Ketika kita memanggil beliau juga, oh Tuhan Sri Krishna, oh Sang Hyang Widi, ya bisa juga. Itu beliau sendiri tidak berbeda. Yang penting masih dalam satu kesatuan Hindu bersama. Kalau kita keluar dari jalur Hindu, karena kitab sucinya berbeda, konteks itu dasar hukumnya berbeda, nanti dasar hukum ini yang akan, maksudnya hukumnya sendiri yang akan menyalahkan kita. Begitu secara aturan formal dulu saya katakan ya. Terlepas dari urusan di atas yang sudah rohani tingkatnya. Tapi kalau di sini dalam ukuran kita masih dalam Hindu, tidak ada masalah. Sama seperti si Jagannath di Jagannath Puri, bagi penyembah Ganesh, si Jagannath lihat Ganesh, muja Siwa lihat Siwa, muja Krishna lihat si Krishna. Begitu. Demikianlah juga Sang Hyang Widi di sini dengan mengucapkan memuji nama suci Tuhan Sri Krishna, juga sudah otomatis memuji nama Sang Hyang Widi begitu. Kalaupun kadang-kadang kita ucapkan semoga ide Sang Hyang Widi Tuhan Sri Krishna memberkati kita, tidak ada masalah. Di hadapan Tuhan ada masalah, karena itu kita pun jangan mempermasalahkan. Ketika Tuhan tidak mempermasalahkan, kenapa kita harus buat masalah? Dan ada satupun ayat yang mengatakan itu salah. Kalau seandainya, bagaimana kalau saya nanti
membunuh tetangga saya. Itu sudah banyak ayatnya mengatakan janganlah membunuh, jangan mencari hidup, sudah otomatis. Atau bagaimana kalau saya mencuri istri orang, sudah banyak tuh ayatnya mengatakan tidak boleh. Itu baru tidak boleh, itu baru dipermasalahkan. Tapi kalau masalah-masalah seperti ini yang sifatnya sekali ini, beliau yang di atas tidak ada masalah sesuai dengan aturannya, kita berhati-hatilah supaya kita dalam hal-hal rohani ini kita berhati-hati umat Hindu, supaya kita mendapat berkat dari Tuhan, dari semua para dewa, apalagi Sri Krishna. Kalau bagi mereka yang belum misalnya mengerti atau memahami atau menerima beliau sebagai Tuhan, kebenaran Tuhan, anggaplah terima dari salah satu susunan kita yang demikian banyaknya ada susunan kita yang selama ini harus jangan dilupakan bahwa Sri Krishna juga salah satu di sana. Bahkan para pendeta juga mengucapkan itu, nama beliau juga. Jadi kita Trisandi mengucapkan Narayan juga lah bagian dari beliau. Ketika kita ucapkan Krishna, kenapa kita tidak berani? Kita punya betari demikian banyak, salah satu betarinya adalah betari Krishna, kan begitu. Itu sudah sangat luar biasa. Di India ya ada juga yang begitu, sehingga mereka mencoba betari Krishna pun tidak sanksi. Nah, itu bagian dari betari kita. Misalnya kalau kita nur di betari, sekarang betari Samudaya kan, berarti kan beliau sudah masuk di sana. Tapi kita harus tahu, oh beliau juga termasuk di sana. Sri Krishna juga kita puja beliau, kan begitu. Nah demikian. Jadi tidak ada masalah ucapan ini. Kalau dari segi sastranya kita lihat. Baik Guru Pandita, terima kasih. Mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir. Bagaimana selama ini Guru Pandita membina murid-murid sebagai umat Hindu yang menerapkan ajaran Tuhan Sri Krishna, dan pada saat yang sama sebagai orang Bali yang juga sudah Hindu? Apakah menguntungkan untuk kedepannya baik secara skala maupun niskala? Ya itu sudah pasti menguntungkan sekali niskala. Jadi mengapa kita harus menerima sesuatu yang tidak menguntungkan? Kita harus segala sesuatu kita cari yang menguntungkan sifatnya, jangan merugikan diri kita, merugikan orang lain, kan begitu. Siapa sih yang merugi juga, kan demikian. Nah, tentu sini dalam arti ukuran agama, bukan rugi untung dalam ukuran materi, misalnya uang, begitu, kekayaan, begitu, sifatnya materi. Nah kemudian sini bagaimanakah kita membina murid-murid? Jadi kalau yang mereka sudah Hindu, tinggal memperdalam ajaran ini, tinggal mengingatkan. Sekarang ketika mereka menerima Tuhan Sri Krishna, Tuhan Desa Yang Widi itu Sri Krishna, kemudian ketika beliau Sri Krishna kemanapun didampingi oleh 33 juta dewa di surga, alhamdulillah para dewa yang kita hormati susunan kita di mana-mana, ketika kita iring Tuhan Sri Krishna, mereka juga semua hadir. Jadi kan itu kita pun menghormati semuanya, para leluhur kita yang suci, orang-orang suci hadir. Coba lihat, dibaca di dalam kitab suci Veda, Bhagavata Purana, kemudian di Mahabharata semua. Ketika Tuhan Sri Krishna kemanapun, ketika beliau membuat sidang apa semua, kan para dewa semua hadir, kan begitu, orang suci hadir, kan begitu. Demikian kalau mereka. Tapi ada juga yang menerima salah satu dari betare, misalnya saya masih mengertinya salah satu betare dari sekian banyaknya, demikian yang kita hormati, juga ada masalah di sana. Mereka juga tidak disalahkan. Yang pasti mereka bisa mengingat beliau, Tuhan itu sendiri, kan mengingat Sri Krishna sendiri. Dan itu di sini kami membina murid-murid pengertian pemahamannya seperti itu terlebih dahulu. Kemudian karena dia sudah Hindu, tidak perlu lagi dihindukan, tinggal memperdalam ajaran Weda. Baik kita sekarang terapkan di tradisi, misalnya seperti kita di adat begitu, tetap juga ikut berkecimpung di sana. Kemudian ada pembinaan juga di ashram, sudah diatur oleh Departemen Agama. Untuk aturan di ashram ya di ashram, aturannya di pura ya di pura. Jadi kalau kita ke pura ya kita ikut aturan di pura. Apa mestinya aturan di sana, misalnya baik cara apalah semua di sana, terkecuali kalau masalah tadi persembahan binatang saja yang secara kalau bisa dihindari ya dihindari. Kalau tidak sama sekali peraturannya, paling kita anjurkan ya jangan membunuh sajalah ikut. Kalau yang lain mungkin disuruh membantu apa gitu untuk upacara itu ya bersama-sama lah, karena kita sama-sama umat Hindu, demikian. Jadi kita begitu cara saya untuk membina murid-murid semua, anggota organisasi maupun ashram yang saya bina di seluruh Indonesia, kemudian juga ada di luar negeri begitu. Ya saya bina dengan cara sesama. Seperti di India, bagaimana karena di India juga tradisi berbeda, kan, satu provinsi daerah berbeda. Ada ini, waktu Anda bertanya, Guru bagaimana kami ada punya tradisi begini di daerah kami,
apa yang melakukan. Kami katakan ini masih Hindu ya, ikuti aja bersama-sama di sana apa yang biasa bersama-sama. Ada pemujaan besar-besaran untuk Dewi Durga misalnya ada di sana, mereka harus ikut bersama, ya ikut bersama-sama. Bahkan disuruh ucap Mentari Krishna di sana oleh pengurus-pengurus sana ketika ada pemujaan Durga, ucap Mentari Krishna. Tidak ada masalah. Ini kan juga kita di sini. Nah tentu kalau ucap Mentari Krishna belum begitu umum untuk kita masyarakat Hindu di Bali, cukuplah di ashram saja selama ini. Jadi kami selama ini ucap Mentari Krishna cukup di ashram saja, tidak pernah keliling kemanapun, kecuali pada hari suci besar yang sudah direkomendasi oleh pemerintah maupun peraturan desa, yaitu Ratha Yatra yang di jalan kita laksanakan, itu pun tetap rutenya itu saja. Jadi dan di luar itu kami secara organisasi maupun murid-murid sisi-sisi tidak ada yang kami perintahkan ataupun kami tidak anjurkan untuk melakukan kegiatan di luar itu. Atau kalau kami melaksanakan outbound misalnya di Bedugul ramai karena banyak kegiatan sana, kami ya berkumpul di sana dalam Krishna, itu umum sifatnya, itu tidak masalah. Itu saja kegiatan. Tapi kalau yang selain itu kami tidak melakukan kegiatan, apalagi ke pura itu misalnya kita khusus mengucap Mentari Krishna dengan cara kita, tidak ada begitu. Karena kami sudah anjurkan kita semua Hindu, janganlah tinggalkan kita apapun yang ada bersama-sama, baik itu membuat pura, merajan di rumah masing-masing, sanggah. Bahkan ashram-ashram kami di mana-mana kami membuat ada Padmasana, ada Penunggung Karang. Bahkan di India pun kami bangun ashram ada Padmasana Penunggung Karang. Nah, begitu untuk menunjukkan kami dari Bali kan begitu. Di sini juga begitu. Jadi tidak ada yang istilahnya ngung sanggah begitu. Kalau ngung sanggah untuk diperbaiki, ya ada banyak. Saya suruh murid-murid yang sanggahnya sudah rusak-rusak, perbaikilah sanggah. Gimana kita orang belajar agama, belajar Veda, belajar Hindu terus sanggahnya hancur lebur begitu kan? Karena wujudnya kita secara eksternal begitu. Karena itu kami suruh perbaiki semua sanggah-sanggah itu. Jadi karena itu mereka lakukan tetap kegiatannya seperti membantu di Merajan begitu. Kemudian ikut tradisi di desa, kegiatan seperti tadi dikatakan. Dimanapun bolehlah lihat mana anggota-anggota kita. Kami juga organisasi kami sudah berada bersama-sama juga di Parisade Departemen Agama. Bukan hanya karena itu, bukan karena harus di sana, tapi karena memang Hindu kita harus bergabung lah bersama-sama. Bukan karena di sana baru kami ikuti aturan itu, enggak. Memang kaminya orang Bali ya kami ikuti aturan sebagai orang Bali yang punya tradisi adat, yang punya eksistensi istilahnya apa, ciri kita dari Bali. Kemarin kita berangkat ke India, yang ikut-ikut tak suruh semua pakai pakaian adat Bali, pakai udang semua, kemana-mana keliling sana biar kita kelihatan pakai pakaian tradisi Bali. Tidak masalah. Jadi karena itulah demikian cara kami menata. Kami pun misalnya pada saat perayaan Galungan, Kuning apa, mereka lakukan semua kegiatan nyepi ataupun acara di desanya. Kadang-kadang kita pun teater keliling pura-pura semua. Selain kegiatan kita di ashram yang rutin, pemujaan arca setiap hari dan tiap minggu berkumpul bersama mendengarkan wejangan kitab suci Veda. Jadi semua sesuatu berjalan dengan bagus, tidak ada sesuatu yang dipermasalahkan. Tidak ada umat Hindu penyembah ini ataupun ikut sedang penyembah Tuhan Sri Krishna sebagai sedang Krishna ini menjadi parasit, misalnya itu menggerogoti ini semua atau mengatasnamakan mencari apa semua, tidak ada begitu. Untuk apa kita secara niskala kita ingin juga pengakuan di hadapan Tuhan supaya kita tidak salah. Sekali juga kita lakukan seperti itu, niskala juga. Jadi sekali kita bisa memiliki tradisi yang luar biasa kita untuk mendukung kegiatan rohani yang sesuai dengan ajaran rohani ini. Dan kemudian secara niskala kita juga sudah dengan keyakinan yang kuat dengan berdasarkan fakta tadi, kita sudah bisa mengikuti ajaran bakti ini dengan bagus untuk dijamin kita setelah meninggalkan dunia ini tidak ada yang masuk neraka. Minimal seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Guru Pandita atas pencerahan yang sangat-sangat bermanfaat ini. Semoga ini memberikan wawasan yang tepat untuk umat Hindu semua agar tercipta kerukunan, keharmonisan, dan saling toleransi dalam masyarakat kita, serta juga memperkuat kehinduan kita bersama. Baik, sobat pendengar podcast Hindu Times Channel, demikian podcast episode ke-17 kita kali ini. Dan kita berjumpa lagi di episode podcast yang akan datang. Saya bersama seluruh kru Hindu Times Channel undur diri dulu. Dan semoga kita sehat selalu. Om Santi 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 Om.